Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billahi nawayna ta'allum ta'dim min nafl intifa' wa dzikr wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair tigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah taala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala yang disusun ulang oleh Al-Imam Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada mu'alliful kitab, pada para ulama, semua syurrah, semua guru kita, semua keluarga kita, ala hadinnya wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawabihi aslafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-imam Ibnu Athaillah As-Sakandari wal imam Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi ila an qala la yukhafu alaika an taltabisat turuku alaika wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. La yukhafu ora den khawatirakan alaika ing atase sira apa antal tabisa apa yen to dadi samar apa aturku pira-pira tariqah alaika ing atase sira. Wa innama lan angin pastine yukhafu den khawatiraken alaika ing atase sira apa min ghalabatil hawa saking lumrai ngelindihe hawa nafsu alaika ing atase sira. Hikmah selanjutnya, annasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fika fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Annasu ta menungso iku yamdahunaka iku padha muji sapa nas ing sira lima krana barang yadhunnunahu kang padha nyangka sapa nas ing ma fika ing dalem sira. Fakun mongko dadi sapa sira antah ya sira iku zaman iku wong kang nyacat linafsika maring awak dhewe sira lima krana barang ta'lamuhu kang ngerti sapa sira minha saking nafsika. Pada hikmah yang pertama, dan kita masih dalam pembahasan riyadhatun nafsi wa tahdhiri 'an dasaisiha, yaitu mengolah nafsu dan peringatan untuk tipuan-tipuan nafsu, di mana pada hikmah yang pada malam hari ini yang pertama kita baca adalah la yukhafu alaika antal tabisat turuku alaika wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. Tidak dikhawatirkan kepadamu terjadinya ketidakjelasan mengenai thariqah, tetapi yang dikhawatirkan atasmu itu adalah menangnya nafsu, menangnya hawa atas dirimu. Thariqah itu tidak perlu dikhawatirkan. Apakah thariqah itu menyesatkan, ya kan? Apakah dalam thariqah itu terdapat hal-hal yang membuat diri seseorang itu
sesat atau musyrik atau kafir dan lain sebagainya. Tidak dikhawatirkan. Karena apa? Karena yang membawa thariqah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu thariqah? Thariqah itu adalah as-sayru bis-siyar al-mukhtassah bis-salikin ila qad'in nawazil ila Allah Ta'ala min qad'in nawazil wa taraqqi fil maqamat. Artinya, thariqah itu adalah perjalanan yang berupa siar, perilaku-perilaku, tingkah laku, aktivitas yang dikhususkan bagi para salikin, orang-orang yang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari atau berupa qat'ul manazil, bisa melewati atau menempuh beberapa tingkatan, wa taraqqi fil maqamat, dan juga naik kepada tingkatan-tingkatan yang lebih baik. Jadi thariqah itu merupakan perjalanan para salikin, perjalanan orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertujuan atau dengan proses perubahan-perubahan akhlak dari akhlak-akhlak yang tercela menjadi akhlak yang terpuji, dan dengan tujuan dia itu bisa melangkahi atau melewati beberapa tingkatan-tingkatan yang sudah ditentukan. Jadi itu thariqah. Nah, oleh Al-Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Mi'rajut Tasawuf ila Istilahati Tasawuf, beliau mengatakan bahwa asy-syari'atu an ta'malahu wa tariqatu an taqsidahu wal haqiqatu an tusyahidahu. Di mana perbedaan antara tiga hal ini, yaitu syariat, thariqah dengan haqiqah. Adapun syariat itu adalah kita melaksanakan aturan-aturan yang berupa perintah atau menjauhi larangan-larangan. Nah, sementara thariqah itu adalah antaqsidahu, kita menuju Allah. Wal haqiqah, sementara hakikat itu adalah antashhadahu, kita menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga thariqah itu dalam menurut bahasa artinya adalah jalan, tetapi menurut istilah syariat, thariqah itu adalah sebuah proses di mana seorang hamba ingin bertemu dengan Tuhannya, ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dan thariqah itu ternyata sudah ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya oleh Al-Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya atas kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyebutkan bahwa tidak ada keraguan-raguan bahwa Allah Ta'ala telah menjelaskan cara untuk wusul kepadanya melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu telah menjelaskan aturan-aturan syariat, kemudian intisari daripada thariqah, dan juga cahaya-cahaya hakikat, di mana Allah Ta'ala itu telah menjelaskan melalui lisan Nabi Muhammad tentang syariat Islam, tentang kaidah-kaidah keimanan, tentang maqam al-ihsan, yaitu maqam di mana seorang hamba itu bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hatinya dan melalui sirnya, melalui rohnya. Sehingga Rasulullah SAW itu tidaklah pergi dari dunia ini kecuali sudah menjelaskan semuanya. Makanya dalam sebuah ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini, yaitu di Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, aku, kata Allah Ta'ala, telah menyempurnakan agama kalian dan telah aku sempurnakan kenikmatanku kepada kalian, dan saya ridho, kata Allah Ta'ala, saya ridho kepada Islam sebagai agama kalian. Nah, sehingga tugas dari Rasulullah untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan aturan, untuk menyampaikan syariat, thariqah dan hakikat itu sudah selesai. Nah, sehingga thariqah yang ada di masa ini, jika memang ajarannya itu sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya maka tidak perlu dikhawatirkan. Ya memang dalam sebuah ucapan para ulama itu mengatakan at-turuqu ilallah bi'adadi anfasil khalaiq. Thariqah atau jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya sama dengan bilangan nafas dari semua makhluk. Nafas dari manusia saja setiap harinya itu ada 124.000 nafas. Menarik nafas dan menghembuskan nafas. Ada 124.000, itu satu orang. Bagaimana jika manusia seluruh dunia? Bagaimana jika nafasnya semua hewan yang ada di alam semesta ini? Maka tidak terhitung. Nah, sehingga at-turuqu ilallah bi'adadi anfasil khalaiq itu menunjukkan bahwasannya thariq, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Nah, cuman memang oleh para ulama, oleh para ahli thariqah yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka menjelaskan mana saja yang bisa cepat usul kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara yang mudah, dengan cara yang ringkas, dengan cara yang cepat. Sehingga beberapa ulama, misalnya seperti Sayyidul Ta'ifatis Sufi, ya Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau memiliki thariqah. Nah, kemudian di generasi-generasi selanjutnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memiliki thariqahnya. Kemudian Syekh Abdul Hasan Asyadzili itu memiliki thariqahnya. Syekh Ahmad Ar-Rifai itu memiliki thariqahnya. Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi itu memiliki thariqahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga dengan ini kita tahu bahwasanya thariqah menuju Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak. Nah, yang terpenting dari itu semua bukan mengamalkan atau mengetahui semua thariqah yang ada di dunia ini, bukan. Tetapi adalah prosesnya. Ya, karena thariqah apapun itu, baik thariqah al-Junaidiyah, thariqah al-Qadiriyah, thariqah ar-Rifa'iyah, thariqah asyadziliyah, an-Naqsyabandiyah dan seterusnya, semuanya itu tujuannya hanya satu, yaitu untuk bisa usul cinta, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dalam sebuah ucapan yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi rahimahullahu ta'ala, yang disebutkan oleh Imam Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ma'azza ahla tariq, sangat mulia sekali orang-orang yang ahli thariqah. Wa ma'azza man yatlubuha, dan betapa mulianya orang yang mencari, mengejar thariqah. Wa ma'azza man yasduqu fi talabiha, dan betapa mulianya orang yang jujur dalam mencari thariqah. Wa ma'azza man yajidu man yadulluhu 'alaiha, dan betapa mulianya seseorang yang menemukan seorang guru yang menunjukkannya kepada thariqah. Wa ma'azza man yasbir tahta tarbiyati syekhihi hatta yahtimahu, dan betapa mulianya seseorang yang sabar di bawah didikan, di bawah bimbingan seorang syekh, seorang guru,
sampai dia itu dilepaskan oleh gurunya, dalam arti sudah usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga mulai dari thariqah itu sendiri, orang-orang yang mencarinya, seseorang yang jujur dalam mencarinya, seseorang yang sudah menemukan seorang guru yang menunjukkan kepada thariqah, dan seseorang yang sabar di bawah bimbingan, di bawah tarbiyah seorang guru, itu adalah orang-orang yang mulia. Nah, tetapi meski demikian sebagai bentuk kesadaran diri pada kita, ya tentu kita jangan terlalu berbangga diri karena sudah menjadi murid dalam thariqah. Ya karena memang proses untuk membenahi diri, proses untuk menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang cinta Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu tidak mudah. Kita perlu bukti, tidak hanya perkataan. Kita cinta kepada Allah Ta'ala, tetapi kecintaan itu harus ada buktinya. Kita cinta kepada seorang gadis, seorang perempuan, jika hanya diucapkan dengan lisan, kata-kata, kalau zaman sekarang chatting, ya, entah itu WA ataupun yang lain, itu belum cukup, karena cintanya itu masih cinta yang palsu, belum ada bukti atas cintanya, gitu. Nah, sehingga cinta yang asli, cinta yang benar-benar itu bagaimana? Ya tidak hanya cukup dengan ucapan, karena cinta itu butuh bukti, dan bukti itu adalah berupa perbuatan. Apa bukti cinta kita kepada Allah Ta'ala? Apa bukti cinta kita kepada thariqah? Apa bukti kecintaan kita kepada orang yang kita cintai? Ya, itu semuanya tidak cukup dengan ucapan, tetapi harus dengan bukti. Ya, seperti ketika kita melihat biografi dari para ulama yang sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Beliau di umur 18 tahun meminta izin kepada ibunya, "Wahai ibu, saya ingin meminta izin kepadamu dan ikhlaskan diriku untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beliau berangkat dari Jilan, dari Jil, itu adalah salah satu nama desa yang ada di daerah Irak, dan menurut riwayat yang lain desa itu ada di daerah Iran, itu di Mawaro'an Nahar Tobaristan kalau di zaman dulunya itu. Beliau melakukan perjalanan yang jauh dari Jilan ke Irak dalam masa yang tidak sebentar. Bahkan beliau menunggu, ya karena zaman itu belum banyak kendaraan yang lewat, ya, menunggu rombongan-rombongan yang mau mendatangi pusat ilmu yang pada waktu itu berpusat di kota Baghdad. Nah, kemudian seterusnya beliau tidak pernah pulang-pulang kepada ibunya, tidak pernah sama sekali. Ketika umur 18 tahun, nah di waktu itulah beliau terakhir kali bertemu dengan ibunya. Setelah itu tidak pernah lagi. Pesantren kemudian di beberapa gurunya, yaitu Syekh Ibnu Aqil Al-Hambali, kemudian Syekh Abu Sa'id Al-Mukharrimi, nah dan seterusnya, di mana di sela-sela waktu itu beliau pesantren. Beliau itu tidak memiliki disuruh oleh gurunya untuk hidup di tengah hutan. Beliau hidup di tengah hutan, beliau hidup di padang pasir, yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk riyadhatun nafs, untuk mengolah nafsunya, mengolah jiwanya, agar jiwanya itu tidak dia cintai, tidak beliau ikuti, ya? Dan masanya itu sangat lama, kurang lebih 25 tahun sampai 30 tahun, ya kan? Tidak makan nasi atau tidak makan roti, kalau di sana mah tidak makan roti. Jadi yang beliau makan itu ya dedaunan, akar-akaran, ya kan? Yang beliau temukan di hutan. Bahkan terkadang ketika di musim panas, beliau selama beberapa hari tidak
tidak minum, tidak makan. Nah, itu adalah proses untuk riyadhatun nafs. Nah, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai seorang murad, orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga setelah itu beliau menjadi kepala atau apa ya bahasa sekarang itu, rektor dari madrasah. Jadi madrasah itu sekarang mirip dengan universitas apa namanya itu, Bibabil Azuj. Itu madrasah atau universitas yang dipimpin oleh guru beliau, yaitu Abu Sa'ad Al-Mukharrimi. Kemudian setelah beliau meninggal diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Setelah itu baru beliau itu merasakan apa nikmatnya dunia gitu. Jadi dunia ditundukkan kepada beliau, sehingga semua kekayaan, ya kan, orang-orang, banyak pejabat, banyak murid, banyak orang-orang yang kaya itu mendatangi beliau dan ingin memberikan bertabarruk, menginginkan keberkahan dari beliau dengan memberikan apa yang mereka miliki. Itu adalah contoh dari kisah manaqib seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana pada selama waktu 25 tahun atau 30 tahun di dalam riwayat yang lain, beliau itu sudah melawan atau melatih diri untuk tidak tunduk kepada hawa nafsu selama 25 tahun, ya kan? Nah, sehingga hal yang seperti ini yang perlu ditafakuri oleh kita, perlu direnungi oleh kita, bahwasanya proses untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah. Sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya hawa nafsu manusia itu akan selalu hidup. Hawa nafsu manusia itu akan selalu hidup, baik hawa nafsu yang sifatnya adalah zahir atau batin. Hawa nafsu yang hanya bertempat di akal, atau hawa nafsu yang menancap di dalam hati, gitu ya. Sehingga kembali pada materi di mana la yukhafu 'alaika an taltabisa 'alaika at-turuq, an taltabisa turuqu 'alaika. Tidak usah khawatir mengenai thariqah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, bahwa thariqah itu adalah hal yang membuat kita bingung, yang membuat kita tidak mendapatkan ketenangan, selalu mendapatkan kegalauan. Tidak usah khawatir, karena thariqah itu jelas. Tetapi yang perlu dikhawatirkan itu adalah wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Tetapi yang dikhawatirkan kepada dirimu itu adalah dikalahkan oleh hawa nafsu. Dikalahkan oleh hawa nafsu. Ya kan? Sehingga hawa nafsu baik yang bertempat di akal atau bertempat di dalam hati, dan ini yang paling parah itu ya. Dan di pengajian sebelumnya sudah dijelaskan obatnya apa, dan obatnya itu hanya inayatun sabiqah, yaitu adalah resep cara dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada para kasihnya, itu ya. Sehingga hal yang memperkuat bahwasanya thariqah itu tidak perlu dikhawatirkan. Ada beberapa ucapan-ucapan dari ulama mengenai hal ini, yaitu apa? Kata Syekh Ahmad Ibnu Hadrawai Al-Balkhi, beliau mengatakan at-tariqu wadihun. Thariqah itu jelas. Thariqah itu jelas. Wad dalilu laihun, dan dalil petunjuk itu juga jelas. Wad da'i qad asma, dan orang yang mengajak kepada thariqah itu telah memperdengarkan kepada manusia. Famat tahayyuru ba'da hadza illa minal ama. Maka keraguan apa lagi yang dimiliki oleh seseorang setelah mendengar penjelasan yang sangat jelas ini? Ketika dia masih ragu, maka dia itu adalah orang yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibutakan mata hatinya, itu ya. Sehingga ya thariqah jelas. Dan at-turuqu ilallah tadi, walaupun bi'ada di anfasil khalaik,
Kemudian aqrabut turuqi ilallah zikrullah. Jadi paling dekatnya tata cara yang paling mudah bisa dijangkau oleh manusia itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, sehingga fala yukhafu 'alaika iltibasul huda wa innama yukhafu 'alaika ittiba'ul hawa. Tidak usah khawatir mengenai thariqah, mengenai petunjuk, bahwa petunjuk itu sudah jelas. Petunjuk itu sudah jelas tujuannya, sudah jelas caranya, sudah jelas pengamalannya. Tetapi yang perlu dikhawatirkan itu adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu yaitu syahwat yang syahwat ini berupa rasa cinta kepada keinginannya, semua keinginan yang ada di dalam hati, semua keinginan yang ada di dalam akal. Dan selagi hal ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu termasuk hawa nafsu. Keinginan untuk banyak makan, keinginan untuk banyak tidur, keinginan untuk menjadi seorang pejabat, menjadi seorang yang kaya, dan seterusnya itu termasuk hawa nafsu. Nah, sehingga hawa nafsu ini harus dikikis, ya, harus dikikis. Sehingga fala yukhafu 'alaika 'adamu wujudi ahli tahqiq, sehingga jangan khawatir tidak adanya orang-orang yang ahli hakikat, orang-orang yang sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa innama yukhafu 'alaika qutta'ut thariq, orang-orang yang menjegal, orang-orang yang qutta'ut thariq itu perampok, yang merampok, menjegal, begal, kan, yang menghalangi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang ahlul haqiqah, para aulia, orang-orang yang dekat, yang sudah wusul, yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak jumlahnya. Nah, hanya saja memang di dalam diri kita itu sulit untuk membenarkan mereka sebagai orang-orang yang ahli hakikat, sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujubi at-tahadduts bin ni'ami al-itlaq, ketika ada seorang tokoh yang dikenal di masyarakat sebagai seorang waliullah, sebagai seorang yang soleh, sebagai seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau berhusnudzon saja orang-orang yang seperti itu. Jika memang dia itu adalah seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ya maka sesuai dengan kenyataan. Tetapi ketika memang dalam kenyataannya mereka itu bukan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan itu doa kepada dirinya agar dia dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi yang menghalangi kita untuk bisa bertemu dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita tidak membenarkan, ada musyrik, tidak jujur atau tidak benar. Jadi hati kita yang tidak membenarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang untuk mempercayai bahwa mereka itu adalah kekasih Allah taala atau bukan, itu dilihat dari aturan-aturan yang sudah ada di dalam syariat. Aturan-aturan yang sudah di dalam syariat, terutama mengenai ibadah-ibadah yang zahir, ibadah seperti sholat, ibadah seperti puasa dan lain sebagainya. Nah, itu adalah barometer utama dalam membenarkan atau menyalahkan statusnya sebagai kekasih Allah atau tidak. Ya, jadi meskipun kita berhusnudzon dengan orang-orang yang oleh para masyarakat itu disebut sebagai seorang wali,
tetapi dalam kenyataannya tidak menjalankan syariat yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak bisa. Ya, karena memang antara syariat dengan thariqah, antara syariat dengan hakikat itu berjalan bersama-sama, gitu ya, beriringan. Tidak ada salah satunya yang menang di atas yang lain, gitu ya. Itu mengenai hikmah yang pertama, yaitu jangan sampai kita itu khawatir bahwa mengenai kebenaran thariqah, tetapi yang perlu sangat dikhawatirkan itu adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, karena berbahaya. Karena dari hawa nafsu ini setan itu diusir oleh Allah Ta'ala dari surga, seperti dalam keterangan yang di pengajian yang sebelumnya.